Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara yang segar dari Tuhan. Sebelum kami menjalankan kegiatan kami pada hari ini, kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu terus membimbing kami, menuntun kami kepada kehendak-kehendak-Mu. Roh Kudus menjamah kami di saat kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang ketaatan, atau kita memerlukan suatu ketaatan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan merindukan agar kita mendengar dan mentaati kehendak-Nya, mentaati perintah-Nya. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Ada perbedaan ketika kita belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Kita hidup dan dikuasai oleh hawa nafsu dan dikendalikan oleh hawa nafsu yang hanya membawa kepada kebodohan, bahkan kehancuran. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita disebut anak-anak Allah. Allah memperlukan kita sebagai anak-Nya. Allah adalah Bapa kita. Sebagai anak, kita diajar. Kita dididik dalam kebenarannya. Kita dituntun dalam kebenarannya. Agar kita tidak hidup lagi oleh hawa nafsu, oleh keegoisan kita, oleh kesombongan kita. Tetapi kita hidup di dalam Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah yang mampu merendahkan diri untuk diajar, dididik dalam kebenaran firman-Nya. Allah tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan, yang mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Allah mau kita menjadi anak-anak yang memiliki sikap iman, prinsip iman yang kokoh, taat, dan mengasihi Tuhan. Ungkapan hati Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini ayat ini luar biasa. Ketika kita mengasihi Tuhan,
kita melakukan perintahnya, kita akan dikasihi. Kita akan disayangi oleh Tuhan, oleh Allah. Saudara, rahasia firman diungkapkan kepada kita ketika kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Dia akan dikasihi oleh Allah, atau kita akan dikasihi oleh Allah. Dan Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Artinya, Allah akan menyatakan kuasanya. Allah akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu dengan cara yang ajaib. Allah sangat mengasihi saudara. Allah sangat mengasihi kita, sebab itu Allah menuntun kita sebagai anak-anaknya. Allah mau kita hidup di dalam Dia sebagai anak-anak yang taat. Karena kita sebagai anak adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah, saudara. Kita akan dibawa kepada kepunyaan Allah Bapa di surga. Sebab itu, tujuan firman Alkitab mengasihi Tuhan, kita menjadi anak-anak yang taat. Sebab inilah intinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah artinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan-Nya. Sebab itu kita dituntun, kita dididik, kita diajar oleh kebenaran firman-Nya. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Firman-Nya berkata, dan jika kita adalah anak, perhatikan di sini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Haleluya. Kita juga ada ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jikalau kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini mendengar firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah menyebut kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita sebagai anak, jangan jelas firman Tuhan menyatakan kita adalah ahli waris. Ahli warisnya Allah, ahli waris kerajaan Allah. Sebab itu kita dididik oleh firman Tuhan. Sebab itu kita diajar oleh firman Tuhan. Kita diproses. Ada banyak proses yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak ujian yang kita hadapi. Diperhadapkan kehidupan kita dalam perjalanan iman kita. Ada banyak tantangan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup kita dalam dunia ini. Tujuan Allah untuk memproses kehidupan kita. Kita diproses, kita diuji, kita diproses, kita dididik sebagai anak-anak kerajaan Allah. Karena firman Allah berkata bahwa kita sebagai anak adalah
ahli-ahli waris kerajaan Allah. Perlu didikan, kita perlu kebenaran, dan kita perlu ketaatan sebelum kita mewarisi kerajaan Allah. Sebab itu saudara sekalian, sebagai anak-anak yang dikasihinya, sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah dalam Tuhan, kita sudah hidup dalam Tuhan. Kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mampu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk dididik, untuk diajar oleh firman Tuhan. Sebagai anak-anak yang dikasihinya. Allah berlaku sebagai Bapa. Dan kita dikatakan sebagai anak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah sebagai Allah. Tapi dia memiliki mau ada hubungan yang dekat dengan kita. Dia adalah Bapa kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Hubungan kita sangat dekat. Allah memperlakukan kita sebagai anaknya. Saudara sekalian, firman Allah menginginkan kita pagi hari ini. Kita diajar oleh firman Tuhan. Allah mau kita mendengar. Dan Allah juga mau kita menuruti melakukannya. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Allah. Kita mentaati. Kita ada ketaatan. Sebagai bukti kita benar-benar sebagai anak-anak Allah. Kita melakukan perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan perintah-perintahnya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Ada rancangan Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Ada rancangan Allah yang indah kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah mendidik kita. Allah mengajar kita. Ada tujuan Tuhan. Karena kita mau dijadikan. Karena kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Tuhan Yesus menolong saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita taruh firman Tuhan di setiap hati sanubari kita. Biar kekuatan firman-Nya dan kekuatan roh-Nya terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang taat. Kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi kita mengasihi Tuhan. Bukan sekedar kita mengasihi Tuhan, menyatakan diri saya mengasihi Tuhan. Tapi saya ada pribadi yang mau melakukan apa kata Tuhan. Apa kata perintah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur atas firman-Nya. Biar firman-Nya semakin mengubah kehidupan kita. Menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan datang kepada kami. Mengajar kami. Mendidik kami. Memotivasi kami. Agar kami hidup dalam kerendahan hati. Kami mau mentaati firman Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan. Kami hidup, kami mengasihi Engkau sebagai anak-anak Allah. Dan kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Mengajar kepada kami. Menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.